Tahun 2023 menjadi momentum pemulihan lanjutan sejumlah industri pasca dihantam pandemi. Istimewanya, tahun ini kinerja bisnis dalam negeri tak hanya ditopang oleh momen libur hari raya keagamaan seperti Lebaran dan Natal juga libur tahun baru, namun didukung dengan tahun politik di mana masa kampanye Pilpres maupun pemilu legislatif telah dimulai di pertengahan November 2023 hingga Februari 2024. Geliat peningkatan konsumsi dalam negeri di sejumlah sektor pun telah meningkat meski disebut tak sebesar pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini tercermin dalam kinerja penjualan eceran yang meningkat perlahan pada kuartal 3 2023. Berdasarkan kelompoknya, peningkatan pertumbuhan terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga, sandang, makanan, minuman, dan tembakau. Lonjakan konsumsi dalam negeri di tahun politik juga tercermin dalam indeks keyakinan konsumen. Meski sedikit turun, Bank Indonesia menilai optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terindikasi tetap kuat pada November 2023. Pemerintah pun mengakui secara historis pemilu selalu meningkatkan belanja dalam negeri, menggenjot mobilitas dan penjualan di berbagai sektor. Yang kedua juga akan meningkatkan mobilitas mobilitas manusianya. Jadi mobilitas manusia ini diharapkan juga tentu akan meningkatkan konsumsi juga dalam negeri. Yang ketiga juga seperti kita ketahui bersama dengan maraknya kampanye ini kan juga dilakukan pemesanan barang-barang peraga, alat peraga kampanye. Ini juga akan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Tentu hal ini harus kita sambut, apalagi sebelum kampanye, di tengah kampanye juga kita berada di akhir tahun di mana HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, dalam hal ini adalah Natal dan Tahun Baru. Ini mulai dari logistik, terus kemudian transportasi, kemudian kebutuhan barang konsumsi, dari mulai barang kebutuhan pokok sampai pun kepada barang-barang yang berupa sandang. Ini juga konsumsinya akan meningkat. Tentu hal ini perlu kita sambut gembira. Tapi secara ada catatan memang ini kan sesaat gitu. Jadi secara jangka panjang tentu ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi untuk 1 bulan ini tentu akan peningkatannya 1 bulan 2 bulan sampai dengan Februari untuk sebelum hari pencoblosan nasional ini bulan ke bulannya, mantumannya tentu akan sangat-sangat konsumsi dalam negeri akan sangat terkerek sangat meningkat secara drastis. Efek domino pemilu disebut pengusaha meningkatkan uang beredar hingga 30% dan berdampak pada sektor retail, garmen, hingga sembako. Kenaikannya cukup signifikan karena pada saat itu orang akan berbelanja, akan membeli barang dan terjadilah perputaran uang. Jadi seperti tadi, kenaikannya di bulan 12 ini sampai Januari Februari bertepatan Nataru, Harbolnas, dan juga ada pesta demokrasi. Itu semua membuat uang beredar dan itu akan sangat baik buat retail. Tadi persentase kenaikan sudah saya sampaikan. Ya harapan kami dengan adanya paling enggak kemarin snack kejual lah, nonton debat sambil makan kacang gitu ya. Itu kayak Piala Dunia juga naik semua itu, penjualan kopi, snack itu naik semua. Sementara itu menurut Ketua Umum Aprindo Roy Mande, ketersediaan pangan dan kestabilan harga mendorong peningkatan kinerja sektor retail sebanyak 8 hingga 12% di 2023. Besar harapan pengusaha, kondusivitas keamanan berusaha dapat dijaga sehingga momentum pemilu bisa dimaksimalkan meningkatkan kinerja sektor konsumer retail. Kita tahu bahwa kuartal ketiga kemarin kita sempat melanda, ekonomi kita 4,9. Ketika kuartal kedua, Lebaran 5,17. Ya. Awal tahun 5,01. Jadi memang agak penurunan. Tapi mestinya ketika pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga plus kondusivitas dalam pesta demokrasi, maka mobilitas masyarakat untuk mereka berbelanja, untuk mereka tetap wisata, untuk mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-harinya, mestinya akan memberi dampak yang signifikan. Mudah-mudahan kita ada kenaikan dari 4,9 di kuartal sebelumnya, kita bisa naik di angka 5 sampai 5,1%. Sehingga secara agregat, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di angka 5%.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% secara tahunan. Meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17%. Capaian ini merupakan pertumbuhan ekonomi secara tahunan paling lambat sejak kuartal keempat 2021 yang berada di angka 3,53%. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini terutama karena perlambatan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan ekspor di tengah pelemahan harga komoditas. Konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga ini tumbuh sebesar 5,06% year on year, lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,23%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui konsumsi rumah tangga Indonesia pada kuartal 3 2023 tidak sesuai ekspektasi. 4,94 apakah sudah diantisipasi? Tentu kita melihat ya dari sisi 4,94 tadi kalau kita lihat dibandingkan dengan outlook yang selama ini biasanya Pak Febrio sampaikan, untuk konsumsi yang dikeluarkan oleh BPS memang relatif lebih rendah dari yang kita ekspektasi. Jadi kita melihat consumer confidence-nya tinggi, namun translation-nya kepada consumption itu ternyata tidak setinggi yang kita harapkan. Nah, ini perlu untuk kita lihat pengaruhnya apa? Apakah psikologis dengan kondisi yang El Nino, harga beras naik, dan berbagai faktor. Dari sektor makanan dan minuman, pengusaha menargetkan tahun 2023 dapat ditutup dengan kinerja penjualan naik 5% dengan memanfaatkan momen libur Nataru dan juga kampanye pemilu. Terlebih pada kuartal 3 2023, penjualan makanan minuman hanya mencapai 4,39%, turun dibanding tahun lalu yang mencapai 4,9% year on year. Demi menjaga industri makanan dan minuman, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas berusaha, mengamankan dari potensi gejolak di dalam negeri. 2024 ini tahun politik yang panjang. Dari awal tahun sampai akhir tahun karena pilkada definitif Januari 2025 baru dilantik bupati, kepala daerah, gubernur, wali kota. Itu berarti sepanjang 1 tahun ini tahun politik. Kita berharap ini politik kita aman, damai, ya tidak ada gejolak. Nah, ini tergantung pemerintah. Kalau pemerintah bisa menjaga ini, saya tetap optimis 2024 harusnya cukup baik ya. Meskipun ada gangguan geopolitik dan climate change ya. Ini yang sulit diduga. Tidak ada satu orang pun atau satu negara pun yang bisa memprediksi. Tapi mudah-mudahan gejolak-gejolak itu reda dan kita bisa meng-create demand di dalam negeri ya. Nah, strateginya tentunya kita tetap harus mengejar ekspor untuk membantu membalancing ini. Karena apa? Karena pengaruh mata uang ini juga cukup besar ya. Ini menambah biaya karena begitu gejolak naik ke 16.000. Sementara itu di 2024 pengusaha dihadapkan pada pesta demokrasi sepanjang tahun. Mulai dari Pilpres dan pemilu legislatif yang akan berlangsung pada bulan Februari, sejumlah analis juga memprediksi besar kemungkinan Pilpres berjalan 2 putaran. Ditambah pemilihan umum kepala daerah yang akan berlangsung pada bulan November, menegaskan kembali bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik. Menghadapi hal ini, pengusaha berpesan agar pemerintah bisa mengeluarkan anggaran belanja lebih merata dari bulan ke bulan, bukan hanya beruntun di pertengahan hingga akhir tahun. Kemudian juga paling penting juga adalah bagaimana pemerintah betul-betul mampu mengendalikan harga-harga pokok pangan kita. Karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi kita ini 60% masih sangat-sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga kita. Jadi ini sangat-sangat strategis dalam hal ini. Pemerintah harus mampu menstabilisasi harga, kemudian juga bagaimana juga belanja-belanja pemerintah. Ini juga tepat waktu dan tepat sasaran. Menjadi penting ya Pak ya sangat untuk belanja penting, pemerintah. karena kita tahu belanja pemerintah itu memberikan stimulus dan mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain. Nah, sehingga kita harapkan nantinya tahun depan juga berbagai belanja pemerintah daerah, pemerintah pusat juga itu jangan sampai kemarin kan dievaluasi masih tetap di ujung nih baru banyak penyerapannya di akhir tahun. Nah, ini juga kalau bisa dari bulan ke bulan itu sudah menyerap dengan baik. Nah, tentu juga saya rasa juga termasuk misalnya ekspor kita juga harus ditingkatkan dalam hal ini.
Industri konsumer menatap peluang dan tantangan yang sama besar di 2024 di tengah tahun politik dan ketidakpastian kebijakan ke depan. Namun, momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi jelas harus terus dilakukan. Meningkatkan konsumsi di dalam negeri, bangga menggunakan produk buatan sendiri.